Jadi kalau harta itu diperoleh tanpa tanpa kalau di sini dibilangnya min ghairi ta'abin wala su'alin. Harta itu diperoleh tanpa susah payah dan tanpa minta. Jadi tanpa susah payah di sini tanpa capek, maksudnya capek yang kita capeknya itu memikirkan dunia gitu. Jadi kita nyari duit capek tapi judulnya dikerjain sehingga akhiratnya lalai. Kalau kita nyari duit capek, betul nyari duit capek. Kemudian kerja capek, betul kerja capek. Cuman di sini yang dimaksud adalah kita nyari duit capek terlalu sehingga kita lebih sibuk sama dunianya, akhiratnya kalah. Itu maksudnya. Soalnya di sini kan terjemahnya Indonesia ya, dibilangnya jika harta diperoleh tanpa bersusah payah. Harta mana yang diperoleh gampang gitu kan. Secara umum memang kalau kerja memang capek gitu kan. Tapi maksudnya di sini adalah bersusah payah, orang itu kerja saking kerjanya dia lupa akhiratnya gitu. Itu maksudnya. Nah, inja'ahu min ghairi ta'abin. Ya kalau memang harta itu datang kepada dia tidak terlalu capek, artinya ya dia kerja biasa aja. Dia kerja 8 jam biasa aja karena dia tetap memperhatikan salat 5 waktu, tetap memperhatikan akhirat, itu maksudnya. Kemudian dia kerja banting tulang, peras otak, tapi dia biasa aja, dia tetap memperhatikan akhiratnya. Karena kalau di sini nyari duit memang capek, kerja memang capek, tapi maksud capeknya bukan seperti itu. Maksud capek di sini adalah orang saking capeknya nyari duit lupa akhiratnya, itu namanya terlalu capek dia nyari duit. Tapi kalau dia nyari duit, dia kerja 8 jam, memang dia capek, dia tidur, tapi dia akhirat tidak lupa. Maka orang ini dia tidak capek pada hakikatnya. Memang dia istilahnya nyari nafkah, memang dia nyari dunia buat memenuhi kebutuhan akhiratnya, buat menunjang akhiratnya sehingga dia ibadahnya tenang dan lain-lain begitu. Nah, ketika dia datang kepadanya dunia tanpa dia segitunya sama dunia, tanpa dia minta, kemudian tanpa, kalau di terjemahan dikatakan tanpa ketamakan hati. Tapi kalau di naskah Arab dibilangnya walastishraf nafsi, tanpa hatinya terlalu segitunya sama dunia, begitu maksudnya. Karena ada orang-orang yang sama dunia sampai segitunya. Jadi ketika dia ngomonginnya duit, fulus, dunia, nggak ada bahas sholat. Mungkin kalau orang biasanya nanya kajiannya di mana, bahas kitab apa, kemudian sudah hafal berapa juz misalkannya, seperti itu. Dia bahasanya hanya kerjaan saja, hanya urusan dunia saja. Nah, dikatakan walastishraf nafsi, dia dunia datang kepada dia tanpa dia ngebahas terlalu berdalam-dalam dunia ini, biasa-biasa saja. Fayaqbaluhu, maka dia terima dunia. Jadi dia ketika dia punya pemasukan harian sekian, bulanan sekian, tapi dia biasa aja, nggak ada masalah, lanjut aja, nggak ada masalah. Yang bermasalah ketika nyari duit sampai segitunya dia ngelihat dunia gitu. Ini yang bermasalah. Jadi ketika kita dapat uang sekian biasa aja. Emang kenapa? Itu semuanya dunia. Kita dapat uang per bulan sekian, dapat uang harian sekian, dapat rezeki sekali kita punya proyek, sekali kita punya kerjaan, sekali kita punya bisnis sekian, biasa aja. Mau sekian kita dapat itu dunia semuanya. Mau kita dapat per bulannya 5 juta, 15 juta, 10 juta, 20 juta, lebih dari itu dunia semuanya gitu. Nah, ketika dunia datang kepada kita, tapi kita tidak sampai segitunya sama dunia, ya kita terima. Tapi kalau tidak, kalau di sini kata penulis rahimahullah, ya nggak usah diambil gitu. Nggak usah diambil. Habisnya kita masalahnya apa? Masalahnya innamal a'malu binniyat, kita ngelihat dunia sampai segitunya. Yang benar apa? Yang benar kita ngelihat dunia biasa aja. Ketika dunia datang kepada kita nggak sampai segitunya ngelihat dunia, kita ambil, nggak ada masalah. Tapi yang bermasalah ketika dunia datang, kita sampai segitunya ngelihat dunia, ya di sini dibilang nggak usah diambil. Masalahnya apa? Masalahnya hati kita yang terlalu segitunya ngelihat dunia.